Sekarang sudah nyala dan inilah kondisi torch yang baru kita taruh tadi. Atau kalau kalian mau ngehubungin beliau ya bisa juga ya, kalian bisa kontak nomor WA-nya langsung teman-teman ya. Nggak mau mekar sama sekali, cuman anehnya dia malah ngeluarin anak 2 biji teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini dengan aku Bahar teman-teman. Oke, untuk video kali ini kita akan isi biota lagi ya. Ya sebenarnya ini ada kabar buruk juga ya. Dimana kabar buruknya itu adalah untuk si karang anemon ini teman-teman ya, yang bisa dibilang ya torch pertama yang kita beli ya. Ini sudah masuk di usia sekitar 6 bulan lebih ya di tank kita yang kecil ini. Dan baru sekarang memang ada tanda-tanda bisa dibilang parah teman-teman ya. Jadi dia memang sudah nggak maksimal mekarnya. Nah jadi karena ini masih pembelian pertama dan ini bisa bertahan sekitar 6 bulan di tank ini, di sini aku masih penasaran teman-teman untuk si torch ini. Makanya di sini aku coba beli lagi untuk pembelian yang kedua, semoga bisa bertahan lebih lama daripada si torch ini ya. Karena kalau untuk si torch ini ada semenjak equipmentnya itu bisa dibilang ya masih kaleng-kaleng lah, ibaratnya lampu juga masih pakai Marine View kemarin ya waktu di si torch, sedangkan ini bisa dibilang untuk tanknya ini bisa dibilang untuk sekarang itu lebih ready, dan untuk si airnya sendiri pasti lebih mature teman-teman. Makanya di sini aku penasaran, coba bakalan isi yang kedua apakah bisa bertahan lebih lama daripada si torch yang pertama ini ya. Sedangkan di sini ada batu jeruk ya, dimana kalau untuk batu jeruk ini sudah pembelian kedua ya. Dan untuk yang kedua kalinya si batu jeruk ini mengalami kebotakan ya. Nah ini kalian bisa lihat sendiri. BTW itu juga bukan bukan brown jelly, karena tadi aku sudah cek ya. Memang kebotakan yang ada itu diakibatkan kalau menurut aku karena hostingan Sinemo ya, yang aku sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Dan sekarang ya sudah mulai parah teman-teman ya. Sedangkan untuk batu hiu ini sampai sekarang masih ada aja teman-teman ya. Cuman ya untuk si batu jeruk ini sudah enggak, jadi kemungkinan untuk nextnya enggak bakalan aku isi batu jeruk lagi ya. Dan ya kita akan ambil dulu untuk karang anemon atau torch yang sudah kita pesan semalam teman-teman ya. Nah untuk koralnya ini sendiri itu biasa aku belinya itu di Antasari Gang 11 teman-teman ya. Tepatnya itu di rumahnya Om Ari teman-teman. Nah buat kalian yang memang pengen cari koral atau ikan akuarium laut, atau siapa tahu juga kalian pengen pesan jasa setup akuarium air laut, kalian bisa langsung aja ke rumah Om Ari teman-teman ya. Itu tepatnya di Jalan Antasari Gang 11 ya. Atau kalau kalian mau ngehubungin beliau ya bisa juga ya, kalian bisa kontak nomor WA-nya langsung teman-teman ya untuk janjian. Oke, itu aja teman-teman ya. Oke, ini untuk karang anemonnya atau torchnya sudah kita ambil ya. Nah kita akan coba untuk dip dulu ya seperti biasa sebelum masuk ke dalam tank teman-teman ya. Karena ya untuk menghindari hama-hama yang tidak diinginkan teman-teman. Ini kita buka dulu. Ini ada 2 ya, aku beli tadi ya. Rencana buat di tank satunya teman-teman ya, biar nggak kosong-kosong banget ya. Karena di situ cuman ada batu jeruk ya. Oke, ini yang pertama ya. Nah, ini yang kedua. Karena ini terlalu panjang ya, ini kita akan coba untuk potong dulu ya sebelum kita dip. Oh ya, di sini aku pakai lem Korea teman-teman, karena untuk lem koralnya kehabisan ya. Seperti biasa kita sekitar 10 atau 15 menit ya. 10 menit lah ya, cukup aja kayaknya. Kayaknya sudah juga agak bersih kok, aku lihat. Ya kita dip sekitar 10 menit teman-teman ya, kita tunggu. Dan ya ini sudah sekitar 10 menit ya. Kita akan coba taruh langsung ke tanknya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga setelah di dip kita sediakan air juga ya. Ini yang bisa dibilang ya untuk ngebilas lah, supaya cairan dari yang alat dipnya ini nggak menempel teman-teman ya. Karena yang ditakutkan nanti malah membunuh bakteri baik yang ada di tank ya. Ini keduanya sudah kita taruh teman-teman ya, yang torch yang tadi ya. Nih satu sama yang di sana ya.
Cuman yang di sini tadi insiden teman-teman ya, aku motongnya itu terlalu dekat ke arah itunya ya, ke arah matanya tadi aku, aduh ya. Tapi tadi sempat aku tutup juga bagian bawahnya pakai lem ya, jadi ya bisa dibilang ya semoga aja nggak mati teman-teman ya. Sayang sekali, terlalu dekat tadi aku motongnya teman-teman. Ya udahlah, mau gimana lagi ya, sudah terlanjur juga ya. Kalau mati ya udah apa-apa, tak ikhlasin aja sudah. Oke, ini kita sudah taruh, nanti kita tunggu lampu nyala ya. Semoga ini juga mekar ya, semoga apalagi yang ini ya tadi yang insiden. Oke, videonya kita akan lanjut nanti sesudah lampu nyala teman-teman. Dan ya, ini lampu sekarang sudah nyala dan inilah kondisi torch yang baru kita taruh tadi teman-teman. Dan alhamdulillah sekali ya, untuk torch yang ini tadi kena kita potong terlalu pendek, yang sampai kelihatan organ dalamnya ya, kayak ususnya gitu ya. Cuman tadi kan langsung aku lem ya, aku tempel ke fraknya, aku lem lagi sekelilingan ya supaya memang nggak kelihatan. Dan alhamdulillahnya untuk sekarang ya, untuk sekarang ini bisa dibilang perform ya. Di sini masih mekar sempurna, dan untuk torchnya ini sendiri juga lambaiannya bagus ya, bisa dibilang nggak kaku. Ya, jadi ya semoga kedepannya masih aman teman-teman ya. Cuman ya yang aku sesalin ya itu ya, motongnya terlalu pendek tadi teman-teman ya. Ya semoga nggak apa-apa lah untuk kedepannya ya. Kemudian ini adalah torch kedua yang kita taruh tadi teman-teman. Nah, untuk tempatnya itu memang aku taruh situ, dan untuk yang lama itu aku taruh di belakang sana tuh, yang hampir mati ya. Cuman itu masih hidup teman-teman ya, dia masih keluar sedikit. Dan itu untuk temannya juga masih sama ya, itu juga ya kemungkinan lama-kelamaan juga bakal ngikut seperti itu teman-teman ya. Dan ini memang tujuannya ya teman-teman ya, ya semoga ini bisa bertahan lebih lama daripada si torch yang ini ya. Karena ini untuk torchnya bisa bertahan 6 bulan di tank yang sekecil ini ya, bisa dibilang ya lumayan lah kalau aku bilang teman-teman ya. Karena jarang-jarang juga kan ada ya kita main bisa dibilang LPS yang bisa dibilang untuk karang anemon itu memang tipikal koral LPS yang susah ya, termasuk yang susah. Sama dengan untuk si ini ya, si batu jeruk ini juga ya. Jadi untuk batu jeruk ini dan karang anemon ini, kalau ini sudah ada yang mati lagi, jadi nggak bakal aku ngisi lagi teman-teman. Jadi aku lebih baik ngisi koral-koral yang lain yang memang bertahan hidupnya itu lebih terjamin ya, kayak blasto, baru babut, kemudian cendol seperti ini ya. Jadi kemungkinan kayak gitu aja ya. Kemungkinan untuk zoa juga teman-teman ya, aku bakalan isi zoa juga. Jadi kalau untuk torch dan gonio itu delas, ini delas ya, sudah percobaan delas untuk eksperimennya teman-teman ya. Jadi kalau seumpamanya mati lagi ya udah. Dan untuk tank yang sebelah jujur aja ini kalau lebih apa ya, bisa dibilang itu lebih oke tuh untuk torch yang sebelah ini teman-teman. Ini kalau untuk torch ini ID-nya tadi kalau nggak salah dikasih tahu sama Om Ari itu HG tapi yang grade B teman-teman ya. Jadi ya bisa dibilang grade jeleknya dari yang ID-nya HG ya, Holy Grail. Nah, kalau untuk yang ID-nya itu sendiri ini masih belum tahu teman-teman sampai sekarang, dan untuk Om Ari-nya juga nggak tahu ya. Dan ya sekalian juga aku mau bahas problem yang ada di tank ini teman-teman ya. Jadi aku kemarin sudah sempat juga untuk cek victory-nya apa segala ya. Kemudian karena kemarin sempat juga itu nutriennya tinggi ya, itu aku sempat water change juga, sekarang sudah turun ke 25 lagi ya. Cuman memang problemnya itu banyak ya. Kalau untuk di batu jeruk ini ya sudah kita ketahuin sendiri lah, itu penyebabnya Nemo ya, karena untuk si Nemo ini nge-hostingnya bisa dibilang terlalu ngeri ya. Dan untuk si batu hiu ini juga ya kemungkinan ya nggak bakal bertahan lama teman-teman. Karena ya memang swing parameter di tank sekecil ini ya memang mengerikan ya. Dan juga untuk koral-koral yang lain ini masih aman ya. Karang permen, blasto, kemudian babut, cendol ya. Kemudian ini ya jamur-jamuran. Nah, yang di sini yang menarik ada pada si Zoa Magician ini teman-teman. Kemarin kalau nggak salah itu cuma satu ya. Terus yang update terakhir itu dia nggak mau mekar sama sekali ya. Itu kalian bisa lihat ya, benar. Nah sekarang sekalinya memang dia untuk polip yang utama yang sebelah bawah ini teman-teman ya, yang gundul ini, yang ini nih, itu memang nggak mau mekar sama sekali. Cuman anehnya dia malah ngeluarin anak 2 biji teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat nih,
Ini anak yang pertama ini baru keluar itu sekitar 3 minggu yang lalu, sedangkan ini kira-kira sekitar seminggu yang lalu teman-teman ya. Jadi baru ketahuan ya. Dan ini juga video pertama kali si anak yang pertama ini keluar ya. Nih kalian bisa lihat aja. Nah itu awal pertama kali teman-teman ya. Jadi aku juga nggak tahu sampai sekarang ya apakah memang seperti itu ya. Jadi cara si Zua Magician ini kalau mau ngeluarin anak ya, atau bisa dibilang ya mau bertambah lah untuk si koloninya, membuat koloni. Dia ibaratnya kayak menutup ya. Jadi kayak ngorbanin diri sendiri baru malah ngeluarin 2 gitu teman-teman ya. Ya bisa dibilang cukup worth it ya, meskipun yang polip utamanya mati tapi timbul 2 ya, it's okay lah, nggak problem ya, nggak masalah. Dan ya untuk yang lain-lainnya masih aman ya. Dan juga yang signifikan juga di sini ada pada perkembangan si Zua-Zuanya teman-teman ya. Dan untuk si Zua yang di sini ini bisa dibilang termasuk cepat ya untuk perkembangannya, karena ada beberapa Zua yang itu dia tumbuh mata baru juga banyak ya, termasuk LA Lakers yang ini teman-teman ya. Nah ini setelah aku pindah ke sini ya, ini ternyata langsung bikin anak yang baru teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Cuman memang ini nggak terlalu jelas ya, karena ini baru nongol sekitar 2 harian ya. Ini aku agak zoom ya. Nah tuh kalian bisa lihat sendiri ya, sebelah kanan itu dia sudah munculin mata baru. Jadi ya termasuk worth it meskipun agak lama ya, sekitar ya awal beli ini kalau nggak salah sebelum bulan puasa baru bertambah anaknya nih, baru sekarang teman-teman ya, setelah ya memang untuk pencahayaannya itu aku naikin teman-teman dari seperti biasanya, apalagi waktu di tank sana ya. Jadi itu bener-bener nggak ada perkembangan. Setelah dipindah dengan cahaya yang agak aku bisa dibilang agak aku kuatin, ternyata alhamdulillah malah nambah teman-teman ya. Termasuk ini juga ya. Ini kalian bisa lihat untuk glow popnya dia nambah juga itu 1. Kemudian ada lagi tadi, pokoknya banyak sih teman-teman ya yang menambah itu. Cuman nah itu juga ya, yang kecil ada yang kecil. Nah itu juga bisa dibilang untuk polip-polip yang baru nongol teman-teman. Ya semoga untuk kedepannya makin rimbun ya. Dan untuk HG ini semoga bertahan teman-teman ya. Doakan teman-teman ya. Karena sayang banget ya kalau sampai mati ya, bisa dibilang karena kesalahanku teman-teman ya. Dan untuk Nemonya masih aman, sekarang dia nge-hosting si batu jeruknya juga nggak terlalu gimana ya. Untuk batu jeruknya itu bisa dibilang nggak terlalu berpengaruh ya. Cuman memang kadang dia mengkerut juga kalau terlalu nge-hostingnya itu terlalu parah teman-teman. Dan untuk burung lautnya juga sampai sekarang bisa dibilang masuk 2 minggu atau 3 minggu ya kalau nggak salah ya, lupa aku teman-teman ya. Pokoknya itulah sekitar 2 minggu atau 3 minggu teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih hidup ya. Oke, kayaknya itu aja ya untuk video kali ini. Kita masukin biota baru ya, si karang anemon HG sama yang satu lagi itu nggak tahu apa. Dan ya kayaknya itu aja. Jika kalian rasa video ini bermanfaat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak ya. Dan buat kalian juga yang pengen tanya-tanya sesuatu pertanyaan seputar akuarium air laut, jangan sungkan untuk bertanya teman-teman ya. Kalian tulis aja di komentar, nanti aku akan jawab satu-satu teman-teman ya. Oke, itu aja kayaknya untuk video kali ini. Untuk lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.